Pemirsa Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Sebelumnya pemirsa tim TV One ini berkesempatan melihat langsung pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza dan berikut liputannya. Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina ini sudah beroperasi sejak awal tahun 2016 dan sering berjalan ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gaza hingga sampai dengan saat ini sudah dalam pembangunan tahap kedua untuk menaikkan 2 lantai lagi agar memenuhi kebutuhan dari korban-korban atau juga masyarakat Gaza yang dirawat di rumah sakit. Nah, pada tahap pertama ini menghabiskan biaya atau juga dana sebesar sekitar 140 miliar, sementara untuk yang tahap kedua ini di sekitar angka 70 miliar rupiah. Nah, yang menarik adalah rumah sakit ini pada saat tahap pertama, nama-nama ruangan ini biasanya memang disesuaikan dengan nama-nama donasi. Nah, saya bersama dengan pihak dari Mercy ini selaku juga pendiri dan juga mengelola rumah sakit ini atau juga yang kemudian mensupervisi rumah sakit ini. Saya bersama dengan Pak Farid. Pak Farid, 140 miliar tahap pertama dan 70 miliar tahap kedua. Nah, informasinya kamar-kamar atau juga ruangan-ruangan ini disesuaikan dengan nama-nama yang memberikan donasi, Pak ya. Karena Betul. ini seluruhnya adalah donasi dari masyarakat Indonesia. Betul. Nama-namanya apa aja, Pak? Nama-nama mana saja yang kemudian dijadikan nama ruangan di sini, Pak? Ya, terima kasih para pendengar TV One dimanapun berada. Yang paling besar memang nama dari masyarakat Indonesia. Donasi terbesar dari masyarakat Indonesia. Namun demikian juga ada dari Nanggro Aceh, dari individu-individu, dari perorangan, dan bisa dilihat ada di plakatnya. Oke. Nah, selain nama-nama dari donatur, Ya. rumah sakit atau ruang-ruang di rumah sakit ini namanya adalah nama daerah, Pak ya? Betul. Bisa dijelaskan alasan kenapa sih pemilihan nama daerah, Pak? Karena ini dibangun dari rakyat Indonesia, Oke. dari Sabang sampai Merauke. Jadi nama-nama kepulauan, nama-nama kota atau provinsi itu wajib kita lekatkan di sini. Makanya ini kita lihat ada Sulawesi, ya kan? Tadi kita lihat ada Bangka, ada Natuna, ada Batam, ada Yang lain-lain. Halmahera kita lihat. Jadi memang alasannya adalah karena ini sumbangan seluruh masyarakat Indonesia, jadi harus diberi nama juga Diberi nama, label betul. dari nama-nama ruangan agar masyarakat Gaza juga paham. Tahu Indonesia tuh besar dan luas. Oke, baik. Kita akan lihat lagi ruangan-ruangan lain yang ada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Ya. Itu kurang lebih pemirsa bagaimana kondisi rumah sakit. Jadi nama-namanya sudah dari nama donatur dan juga nama dari daerah-daerah, sekaligus kita memperkenalkan Indonesia, wilayah-wilayahnya kepada masyarakat Indonesia karena budget ataupun dana ini juga dari masyarakat Indonesia. Jadi kurang lebih gambaran Rumah Sakit Indonesia, kita doakan semoga tahap kedua, lantai 3 dan 4 juga segera selesai agar bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Dari Gaza, Palestina, Imran Tajudin, TV One mengabarkan. Ya, baru saja kita melihat Pak Farid ya. Ini kalau nggak salah tahun 2020 ya Pak Farid ya. Menjelang COVID. Waktu itu masih belum jadi lantai 3, sedang dalam proses. Betul. Ya. Nah, sampai saat ini mungkin bisa dijelaskan Ya. tahapan pembangunan sehingga pada akhirnya bisa menjadi Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza dengan tadi seperti yang di layar kita sama-sama saksikan. Ya. Prosesnya seperti apa? Ada kesulitan nggak Pak Farid? Kesulitan ada, jelas ya. Dari mulai awal pertama kali memang finansial. Kita menyesuaikan uang yang ada $1 juta, ingin bikin rumah sakit. Saya kan ngerti bangunan nih, saya buat kecil lah, sesuai uang yang ada. Tahu-tahu tanahnya 1,6 hektar, kan nggak mungkin. Kalau saya lekatkan di situ jadi jadi kantor pos satpam nih, kecil banget. Robah desain lagi. Nah itulah kebaikannya pihak Palestina, dalam hal ini Menteri Kesehatannya, lalu ketemu Ibu Siti Fadila, Menteri Kesehatan, menawarkan tanah. Dia tahu memang kita sedang sibuk mencari tanah. Ini memang walaupun nggak ada komunikasi secara langsung, tapi ada benang merahnya gitu. Nah, dengan pemberian lahan 1,6, jadi saya harus bermimpi dulu dalam kertas. Mimpi kertas kan murah. Kita desain, ada tim kita, arsitek kita, ada Insinyur Rizal yang mendesain rumah sakit ini. Begitu desainnya jadi, kita bawa lagi, minta di approval. Kita desain cuma 2 lantai nih. Dia bilang jangan 2 lantai, kekecilan. Di sini tanah limited. Minta 4 lantai. Dan pakai basement. Saya bilang uangnya nggak ada, kurang. Dokter Yosef saya ingat banget tuh, dia bebasik ke saya, Pak Farid, jangan ditolak deh, iyain aja deh. Gimana ntar aja deh. Wah mati nih saya bilang nih, ntar saya takut proyek ini jadi mangkrak. Gitu. Akhirnya dengan izin Allah semua, kita udah sepakat, udah deal. Udah kita mau bangun, disuruh tender. Saya bilang kok jadi di tender?
Dia bilang kalau tidak ditender di Gaza ini nih sumber fitnah. Banyak sekali NGO, ratusan, bahkan ribuan yang ingin membantu sungguh-sungguh, setengah-setengah, ada yang memang juga mau yang aneh-aneh gitu. Makanya kalau ditender kan lebih terbuka. Akhirnya saya tender. Memang itu juga keinginan kita. Kan kalau namanya bangunan tuh yang paling utama tuh sebelum yang lain kan bikin struktur. Habis struktur baru arsitek dan ME. Nah, duitnya kan kurang nih. Kita tender dulu deh yang struktur. Gitu. Itu cukup tuh uangnya tuh 1 juta plus lah. Kan waktu itu dolar masih 10.000 ya. Akhirnya dengan kita tender itu dikerjakan oleh kontraktor setempat. Tapi kita yang ngawasin. Jadilah nih, baru proses lah itu hampir 11 bulan. Dalam waktu 11 bulan kita kampanye di Jakarta, di Indonesia nih. Dari kemana-mana nih, cari uang. Gitu. Terkumpul uang. Tapi waktu saya lagi ngelihat, saya kan bolak-balik ke Gaza, setahun tuh bisa 2 kali, 3 kali bahkan waktu lagi struktur. Saya lihat material di sana banyak. Salah satu partner kita ini, Idrus Alatas. Dia bilang, Rit, kayaknya bisa kita bangun sendiri nih. Tidak harus pakai kontraktor. Karena kalau pakai kontraktor, kan nyari untung. Betul. Akhirnya ini relawan Indonesia yang masuk Yes. ke sana. Ini 100%. Di luar struktur. Oke. Strukturnya itu orang Gaza, tapi diawasi oleh kita 5 orang. Tapi selebihnya orang kita yang ngerjain. Bagaimana Pak cara memasukkan relawan-relawan ini? Masukannya resmi. Beda. Nggak nyelundung, nggak. Beda Pak. Ada berapa? Itulah salah satu perjuangannya. Saya ngomong ke Kementerian Dalam Negeri, saya ngomong ke Kementerian Kesehatan, nggak setuju. Karena kan devisanya jadi hilang. Kan mereka harapkan kan bisa ada lapangan kerja kan untuk masyarakat Gaza. Cuman saya bilang gini, ini nih yang kerja nanti dari Sabang sampai Merauke akan menjadi PR-nya kalian, perjuangan kalian dalam kemerdekaan ini. Mereka setuju. Kalau gitu saya setuju. Bolehlah kita kirim, kita rekrut. Berapa Pak? 35 orang. 35 orang. Di antaranya ayahnya, Pak Edi itu, Fikri. ayahnya Fikri. Gitu. Mungkin begini Bu Siti dan juga Pak Farid, perjuangan yang tadi diceritakan Ya. untuk bisa membangun rumah sakit Indonesia di Gaza ini luar biasa sulit. Dahsyat sekali ya. Luar biasa sekali yang dikeluarkan Betul. untuk bisa membangun rumah sakit Indonesia di Betul. Gaza. Tapi pada akhirnya informasi terakhir yang kita saksikan saat ini, Ya. situasinya di sana hancur, bahkan kondisinya sedang dikepung, banyak yang Ya. terjebak di sana. Bagaimana Bu Siti, mungkin Pak Farid bisa menanggapi situasi saat ini? Satu ya pasti kita prihatin banget. Tapi ya memang kita membuat rumah sakit di sana kan memang untuk menolong orang-orang yang berperang. Tetapi saat ini kalau dikatakan kalah ya gimana ya, belum kalah tapi Belum. dikepung Belum kalah. dan kita tidak berdaya, Masih kita fight. kembalikan pada Allah. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Ya sedih banget setiap hari. Saya mesti Pak Farid membantu rumah sakit. Kalau buat saya, dia boleh hancurkan rumah sakit. 10, bahkan lebih dari itu, saya yakin masyarakat Indonesia akan membangunnya kembali. Jadi saya nggak kecil hati, dia mau hancurin silakan. Tapi semangat Indonesia untuk membantu bangsa Palestina tidak akan pernah luntur. Tidak Sampai akan merdeka luntur. Palestina. Pak Farid, tapi ada nggak tempat evakuasi lain selain rumah sakit Indonesia ini ketika nanti mungkin serangan sama dengan rumah sakit Al-Shifa? Iya. Ya, yang di rumah Nggak itu ada. rumah Yusirus ya. Ya itu nggak Yusirus. disentuh. Enggak. Nggak disentuh. Sampai saat ini, cuman kalau ada bom itu kayak mau runtuh. Karena kan bangunannya tipis yang biasa. Kalau rumah sakit kan memang tebal. Ya. Ya, itu ada istilah. Jadi kita punya di depan rumah Kalau rumah sakit Rumah apa Yusirus. metode cara membangunnya di sana itu memang mengikuti kemajuan teknologi. Dia mau ada precast gitu. Jadi lantainya tuh kalau orang teknik udah ngerti ya, lantainya tuh Kuat sama sekali. kolomnya dijadiin satu. Kalau yang kita ini pakai zaman konvensional, zaman Belanda punya, memang lebih boros, lebih mahal. Tapi buat kuat. kita lebih kokoh gitu. Nah, itu yang kita terapkan. Sampai diledekin sama kontraktor sana. Kamu nih boros bangunnya, biarinlah uang kita sendiri. Yang penting kita pengen yang kuat. Gitu. Walaupun memang kondisinya saat ini sudah membuat sedih ya kondisi rumah sakit Iyalah. Indonesia di Gaza. Tapi setelah bertahun-tahun dibangun, yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, Betul. siapapun yang menyumbang untuk Betul. membangun rumah sakit Indonesia, melihatnya sudah tercapaikah tujuannya untuk bisa membantu warga Gaza di sana yang membutuhkan perawatan medis, Bu Siti dan juga Pak Farid? Oh ya, so far sampai sekarang sangat membanggakan. Sangat. Sangat membanggakan. Karena dia satu-satunya rumah sakit yang terbesar seharusnya. Kalau Sifa itu masih rumah sakit umum ya Pak ya? Umum ya, Nah, betul. ini rumah sakit khusus, lebih khusus ke trauma. Jadi
kamar bedanya juga lebih banyak, dokter bedanya juga lebih banyak, difokus. Jadi cukup membanggakan. Sebetulnya kalau tercapai ya kita mestinya kepengen lebih dari ini ya Pak Ya, ya. pasti. Karena kita tadinya saya sudah senang-senang membangun lantai 3, tahu-taunya 4, 3 tanggal dan 4 7, ya. ke lantai 4 ya. Ya, sudah jadi. Itu Bu. langsung ada 7 Oktober itu. Ya, Kita aduh, padahal belum jadi Pak. Ya kan? Ya, udah jadi. 3-4-nya udah jadi. 3-4 sudah. Yang berikutnya tahap 3. Yang tahap belum jadi tahap 3 ketiga yang ya. belum. Tahap 3 yang akan. Kalau yang Farid, 3-4 Tapi belum isi. Tapi rencana setelahnya mungkin Pak Farid yang Yes. lebih tahu kondisi di sana saat ini ketika terjadi penyerangan di area sekitar rumah sakit, kita tahu tidak tahu sampai kapan begitu ya. Iya. Ini apa ke depannya? Karena rumah sakit Indonesia ini sudah disenggol loh. Oh iya, bisa bahkan udah ada yang meninggal. Udah ada yang syahid 8 orang. Gitu. Hari per pagi Apa ini. langkah selanjutnya? Langkahnya kita harus tetap melawan, berdoa dan melawan, jangan pernah berhenti. Gitu. Oke. Pasti harus kita lakukan itu. Mungkin Bu Siti, Iya. apa mungkin menurut Bu Siti yang karena dari awal juga Bu Siti yang sempat dibisikan begitu ya oleh Menteri Palestina untuk mewakafkan tanahnya hingga akhirnya jadi bangunan 4 lantai Rumah Sakit Indonesia dan kondisinya saat ini seperti ini. Bukan main rasanya, bukan main. Rasanya kayak apa ya? Kayak punya sesuatu di sana. Dan saya senang namanya Rumah Sakit Indonesia. Jadi betul-betul memang semangat dia yang lewat government to government itu tercapai. Dan khayalan kita sebetulnya ya kita bisa mandiri, mereka bisa mandiri menolong korban-korban itu. Beberapa dokternya kan sekolahnya di kita. Di Indonesia. Ya, Oke. kita Sempat ada sekolahnya. rezeki, ya. Jadi sebenarnya sudah bagus banget lah, tapi ya Tuhan menghendaki demikiannya. Kita harus diuji iman kita. Apakah kita terus lemes ya, tidak bersemangat. Tapi saya kira Pak Farid Bangun itu lagi, luar Bu. biasa. Oke. Kalau dia apa-apain kita bangun lagi. Seperti yang sudah disampaikan Insya oleh Pak Farid, tentara Israel boleh menghancurkan rumah sakit Indonesia 1000 yang kali. memang sudah susah payah dibangun, tapi tidak dengan semangat dan juga dukungan dari masyarakat Indonesia. Tidak patah Terima kasih semangat. banyak Ya. Pak Farid dan juga Bu Siti atas waktunya. Kita sama-sama kirimkan doa buat saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan di rumah sakit Indonesia maupun di Gaza semuanya dalam kondisi baik dan juga sehat. Terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat siang. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang.